Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naila Syifa bersama teman saya Muhammad Munawir dan Fatimah Nurul Aini. Kami akan mempresentasikan tugas video kelompok kami yang bertema Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul Al-Quran. Pengertian Asbabun Nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul terdiri dari kata asbab atau bentuk jamak dari kata sababa yang berarti sebab-sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabun nuzul terdapat banyak pengertian. Di antaranya, A. Menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. B. As-Sabuni. Asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. C. Menurut Subhi Salih, ma nazalta al-ayatu au ayatun bisa babihi mutadamminatun lahu au mujibatan anhu au mubayyinatan li hukmihi zamana wuqu'ihi. Artinya, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya, atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. D. Menurut Mana Al-Qatan, ma nazala Qur'anun bisya'nihi waqta wuqu'ihi kahadithatin ausulin. Artinya, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran yang berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Pendefinisian di atas sedikit berbeda dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. B. Macam-macam asbabun nuzul. Terkait dalam penjelasan pengertian asbabun nuzul tadi, asbabun nuzul terjadi dalam dua macam bentuk, yaitu dalam bentuk peristiwa dan pertanyaan. 1. Asbabun nuzul dengan bentuk peristiwa ini terjadi pada 3 macam peristiwa, yaitu peristiwa yang berupa pertengkaran atau perselisihan, peristiwa yang berupa sebuah kesalahan serius, dan peristiwa yang berupa keinginan dan cita-cita. Contohnya seperti yang terjadi pada peristiwa sebuah kesalahan, di mana seseorang dalam kondisi mabuk mengimami jamaah salat sehingga ia membuat kesalahan saat membaca surah Al-Kafirun. 2. Sementara pengertian asbabun nuzul dalam bentuk pertanyaan ini adalah terjadi saat Rasulullah mendapatkan pertanyaan yang berkisar pada 3 macam pertanyaan, yaitu tentang sesuatu yang sudah berlalu, tentang sesuatu yang terjadi pada saat itu, dan pertanyaan tentang sesuatu yang mengenai hal yang akan datang. C. Redaksi asbabun nuzul. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, berjumlah lebih dari 6.200 ayat itu telah dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut ada 2 macam cara. 1. Ayat-ayat turun dengan didahului sebab. Dalam hal ini, ayat-ayat tasri'iyah, ayat-ayat hukum merupakan ayat-ayat pada umumnya mempunyai sebab turunnya. 2. Ayat-ayat yang turun tanpa didahului sebab. Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat di dalam Al-Quran dan jumlahnya lebih banyak daripada
ayat-ayat hukum yang mempunyai asbabun nuzul. D. Manfaat mempelajari asbabun nuzul. 1. Mengetahui hikmah diundangnya suatu hukum dan perhatian syarat terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa, karena sayangnya kepada umat. 3. Mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu ditanyakan dalam bentuk umum. 3. Dapat menolak dugaan adanya khas atau pembatas. 4. Mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. 5. Diketahui pula bahwa sebab turunnya ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, sekalipun datang mukasisnya atau yang mengkhususkannya. 6. Sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan penganalisihan dan permusuhan. 7. Akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarkannya jika mengetahui sebab turunnya. Kesimpulan, jika Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus, menegakkan asas kehidupan yang didasarkan kepada keimanan dan risalah, memberi taukah hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang, serta berita-berita yang akan datang.